Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Aulina Simbolon dengan NIM 12161623367, mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Kelas 2A semester 2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Kali ini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan diampu oleh dosen Dr. Fitra Herlinda, SAG, MAG. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Materi ini penting karena pendidikan Islam dan pendidikan nasional sebenarnya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat secara umum, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam dengan tujuan membentuk manusia yang berakhlak, bertakwa, beriman. Sedangkan pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang dibuat negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai tujuan Indonesia. Jadi sebenarnya keduanya punya tujuan yang hampir sama, yaitu sama-sama ingin membentuk manusia agar lebih baik, cerdas, dan memiliki karakter yang kuat. Landasan hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional memiliki beberapa landasan penting. Ada landasan ideologis. Landasan ideologisnya berasal dari Pancasila, terutama sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai keagamaan. Karena itu, pendidikan agama termasuk pendidikan Islam menjadi bagian penting dalam pendidikan nasional. Artinya, pendidikan di Indonesia bukan hanya mengejar kecerdasan akademik, tetapi juga membentuk manusia yang beriman dan punya moral. Nah, yang kedua ada landasan konstitusional. Landasan konstitusional ini terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ajarannya. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa negara memberi ruang bagi pendidikan agama untuk berkembang dan diajarkan kepada masyarakat. Yang ketiga ada landasan yuridis. Landasan yuridis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pendidikan agama merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Jadi, pendidikan Islam bukan pendidikan yang berdiri sendiri di luar sistem negara, tetapi udah menjadi bagian resmi pendidikan nasional Indonesia. Tujuan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Kalau kita lihat lebih dalam, tujuan pendidikan Islam dan pendidikan nasional ini hampir sama. Nah, pendidikan Islam ini bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, membentuk akhlak mulia, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menciptakan manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi pendidikan Islam ini tidak hanya mengajarkan soal ibadah saja, tetapi juga ilmu, sikap, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini membentuk manusia yang beriman, bertakwa, sehat, berilmu, kreatif, dan mandiri. Dan juga mempunyai tanggung jawab yang kuat dan juga berakhlak mulia. Kalau diperhatikan, keduanya sama-sama ingin menciptakan generasi yang cerdas sekaligus memiliki moral yang baik. Karena percuma kalau seseorang pintar tapi tidak punya akhlak. Ilmu tanpa moral bisa disalahgunakan. Sebaliknya, akhlak tanpa ilmu juga membuat seseorang sulit berkembang di zaman modern. Jadi, pendidikan harus seimbang antara ilmu dan karakter. Yang ketiga itu ada peran pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan nasional. Dapat kita simpulkan dari materi hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional ini sebenarnya menunjukkan bahwa pendidikan Islam dan pendidikan nasional ini bukan hal yang saling dipisahkan, tetapi saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain.
Pendidikan Islam hadir bukan hanya untuk mengajarkan soal ibadah atau agama saja, tetapi juga membentuk manusia punya akhlak baik, berilmu, bertanggung jawab, disiplin, bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk warga negara yang beriman, kreatif, mandiri, serta memiliki karakter yang baik. Jadi, kalau diperhatikan, tujuan keduanya itu kan hampir sama, yaitu sama-sama ingin menciptakan generasi cerdas dan bermoral. Dalam kehidupan sekarang, pendidikan tidak cukup hanya membuat seseorang pintar dalam pelajaran saja. Orang juga harus mempunyai sikap yang baik, menghargai orang lain, punya rasa tanggung jawab, dan memiliki iman yang kuat. Nah, disinilah pendidikan Islam punya peran penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan Islam membantu membangun karakter dan moral bangsa supaya generasi muda tidak hanya maju dalam ilmu pengetahuan saja, tetapi juga tetap memiliki nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Sekian penjelasan saya tentang hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.